Salatullah salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini, karena masih suasana bulan Rabiul Awal, kita masih bicara seputar manusia terbaik, manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pembahasan di malam hari ini kita fokus kepada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Jadi kalau sejarah Nabi ketika di dunia mulai lahir, hijrah sampai wafatnya mungkin sering dengar. Tapi bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat? Inilah yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan apa yang dilakukannya. Kita urut berdasarkan beberapa riwayat. Pertama, bahwa saat manusia dibangkitkan dari alam kubur-kubur mereka, setelah tiupan sangkakala kedua Israfil, maka yang pertama kali dibangkitkan dalam kubur itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berdasarkan sabda beliau sendiri, ana awal man yanshaqqu anhul qabr. Sayalah yang pertama kali manusia yang dibangkitkan dari dalam kubur. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama kali sebelum ada yang dibangkitkan dalam kubur itu adalah beliau sendiri. Walaupun dalam beberapa riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan itu dia melihat Nabi Musa juga dibangkitkan. Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah aku dulu ataukah dia. Tapi yang jelas bahwa pendapat yang kuat bahwa yang pertama kali dibangkitkan kelak pada hari kiamat dari kubur-kubur mereka adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian disusul dengan yang lainnya. Lah ketika manusia kemudian sudah dibangkitkan semuanya, sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, Anda bisa bayangkan berapa jumlahnya itu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menunggu umatnya di telaganya. Karena setiap para nabi itu punya telaga. Likullin nabi haudun, kata Rasul. Setiap nabi itu punya telaga untuk memberi minum umat-umatnya. Lah telaga yang paling besar adalah telaga yang dianugerahkan Allah kepada Nabi, yang alirannya disebutkan dari telaga Al-Kautsar yang ada di sorga.
Dan inilah sesuai dengan pendapat yang kuat di antara para ulama ketika berselisih pendapat. Letak telaga itu di mana? Apakah setelah titian Sirat Mustaqim, ataukah setelahnya, atau terbentang di antara titian? Tapi pendapat yang kuat wallahu alam, wal ilmu indallah, adalah sebelum titian, artinya berada di padang mahsyar. Maka masing-masing umat itu akan menuju telaga masing-masing nabi yang mereka imani sebelum mereka mati. Lah Nabi kita Muhammad SAW tentu adalah nabi bagi umat Islam, sehingga yang masuk kepada telaga itu hanya umatnya saja. Lah disebutkan dalam riwayat bahwa yang pertama kali minum dari telaga itu adalah Ahlul Yaman, orang-orang yang berasal dari negeri Yaman. Mereka adalah orang-orang Ansar, orang-orang yang menolong Nabi SAW semasa hidupnya. Dan ini salah satu bentuk kemuliaan orang-orang Ansar di akhirat, karena di dunia orang-orang Ansar itu tidak diberikan kesempatan untuk memimpin, karena para pemimpin Islam itu semua dari kalangan muhajirin. Baik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia muhajirin. Kemudian Abu Bakar meninggal diganti Umar, muhajirin lagi. Kemudian Umar meninggal diganti Utsman, muhajirin lagi. Kemudian Utsman meninggal diganti Ali, muhajirin lagi. Kemudian Ali diganti Hasan ibn Ali, juga muhajirin. Terus sampai kepada sistem kerajaan, baik dari Bani Umayyah, raja pertama Muawiyah juga muhajirin. Kemudian tumbangnya Daulah Umayyah dan berdirinya Daulah Abbasiyah pun muhajirin, dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang Ansar itu tidak diberikan kesempatan untuk memimpin. Maka sebagai imbalannya, maka orang-orang Ansar kelak di akhirat, mereka orang yang pertama kali meminum telaga Nabi SAW sebelum yang lainnya. Dan ini kemuliaan orang-orang Ansar. Dan Nabi SAW berdiri di telaga itu menanti umatnya. Apabila umatnya satu persatu terus berdatangan meminum dari telaga Rasul, karena masalahnya orang yang satu kali minum dari telaga Rasul itu sudah tidak akan haus selamanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, man syariba minhu lam yadma anhu abada. Maka siapapun yang meminum dari telaga Rasul itu selamanya tidak akan haus. Kenapa demikian? Karena mereka akan dihadapkan kepada matahari yang didekatkan di atas kepala. Secara otomatis mereka akan kehausan. Makanya orang yang meminum dari telaga Rasul itu tidak akan haus selamanya. Masalahnya, ketika ada sekelompok orang yang mau masuk ke dalam telaga Rasul, tiba-tiba diusir, tidak boleh minum. Maka Nabi SAW kemudian memanggil-manggil mereka dan mengatakan, ummati ummati, ya Rabb, mereka umatku. Kenapa kau usir mereka? Biarkan mereka masuk dan minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul kita, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu dengan umatmu itu, setelah meninggalmu umatmu itu sudah jauh dari sunnahmu, jauh dari syariatmu, bahkan merubah-rubah petunjuk dan juga ajaran. Biarkan mereka tidak minum. Menjadi khilaf para ulama, siapa orang-orang yang terusir dari telaga Nabi ini? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang Islam yang murtad. Jadi orang-orang yang dulunya Islam kemudian murtad, maka mereka tidak akan pernah minum dari telaga Nabi. Ada yang mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang suka melakukan bid'ah, karena mereka lah orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi. Mereka tidak akan minum dari telaganya. Ada yang mengatakan mereka adalah murtakibul kabirah, orang-orang yang gemar melakukan dosa besar.
melakukan zina, minum khamr, judi, pokoknya dosa-dosa besar, mereka tidak akan minum dari telaga Rasul. Ada yang mengatakan mereka orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW akan menunggu umatnya telaga ini. Setelah semua minum dari telaganya, kemudian mereka pun dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Disinilah kemudian manusia pun berusaha untuk datang kepada setiap para nabi. Setiap nabi datang untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar, bagaimana tidak? Mereka ingin segera tahu nasib mereka. Sementara matahari didekatkan di atas kepala 1 mil, kemudian keringat pun bercucuran tidak ada henti, kemudian tidak ada makan, tidak ada minum, kondisi mereka harus berdiri, sehingga mereka bertanya-tanya nasib mereka seperti apa. Makanya mereka cobalah mendatangi Nabi Adam. Kemudian Adam pun menolak dan tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun sama, tidak sanggup memberikan syafaat. Kemudian datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun angkat tangan. Kemudian datang kepada Musa. Musa pun sama. Ketika datang kepada Isa bin Maryam, maka Isa justru mengarahkan datanglah kepada Muhammad, seorang laki-laki yang telah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Mintalah syafaat kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia pun datang kepada Rasul. Kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau melihat kami bagaimana ibanya kami seperti ini? Isfa' lana ila rabbik, mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Maka kemudian mereka menceritakan, kami sudah datang kepada Adam, Adam menolaknya. Kami datang kepada Nuh juga sama. Kami datang kepada Ibrahim, Ibrahim pun menolaknya. Kami datang kepada Musa juga sama. Dan yang terakhir kepada Isa diarahkan kepada dirimu. Maka Nabi SAW mengatakan, ana laha, ana laha. Baik, aku akan coba. Maka Nabi SAW pun kemudian mendekati arsy sebelah kanan Allah, sebelah kanan arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud dengan sujud yang lama. Kemudian dalam sujudnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, bukankah engkau dulu di dunia sudah menjanjikan syafaat kepadaku? Maka hari ini izinkan aku untuk memberikan syafaat. Maka Rasulullah SAW mulai memuji Allah dengan pujian yang belum pernah sebelumnya beliau katakan. Maka ketika kemudian sujud cukup lama, entah berapa lama sujudnya Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta kau akan diberi. Wakul tusma, katakan kau akan didengar. Washfa tu syafa, engkau mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka Nabi SAW pun kemudian mulai memberikan syafaat yang diizinkan Allah. Dan itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Tidak ada satupun nabi-nabi yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat besar kecuali Nabi SAW pada hari itu. Setelah Nabi SAW memberikan syafaat, tiba-tiba Nabi SAW diperlihatkan semua umat dan para nabinya, sejak zaman Adam sampai yang terakhir beliau. Semua umat diperlihatkan. Sampai ada Nabi itu melihat ada satu Nabi itu tidak ada pengikutnya. Ada Nabi itu yang pengikutnya 1 atau 2. Ada Nabi pengikutnya cuma 3 orang saja atau 10 orang saja. Tapi ada juga Nabi yang banyak sekali pengikutnya. Jadi betul-betul diperlihatkan di hadapan Nabi SAW. Sehingga ketika dia melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya begitu banyak, kemudian dia sangka dia adalah umatnya. Dia mengatakan, apakah itu umatku? Rupanya bukan. Rupanya itu adalah Musa dan kaumnya.
Jadi Nabi Musa itu juga banyak sekali umatnya. Tapi ketika melirik ke arah lain, rupanya ada manusia yang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah umat Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala atau Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, itulah umatmu di sana." Maka Nabi SAW mampu mengenali umatnya dari apa? Dari bekas-bekas sujudnya. Jadi Rasul mengenali umatnya itu dari bekas sujud dan bekas wudu. Jadi bekas wudunya itu ada cahayanya di dahi dan di anggota badan wudu yang harus dibasuh saat wudu. Itulah dari kakinya, dari tangannya, dari dahinya, dari kepalanya muncul cahaya. Dengan itulah Rasul bisa mengenali umatnya. Tiba-tiba Nabi SAW dikatakan bahwa di antara umat Muhammad ada 70.000 yang mereka akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Tanpa hisab dan azab, direct masuk surga. Kemudian Nabi SAW diberitahu tentang sifat-sifatnya. Di antaranya adalah alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu di antara sifat-sifatnya adalah orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta diobati dengan besi yang dibakar, orang yang tidak tatayur menganggap untung dan buntung itu karena sebab burung atau yang semacamnya, dan orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Nabi juga melihat umatnya di beberapa tempat. Salah satunya adalah di tempat penimbangan amal. Jadi selain Nabi SAW melihat umatnya atau menunggu umatnya di telaganya, Rasul pun menunggu umatnya di tempat penimbangan amal itu. Rasul mendoakan umatnya agar kebaikan mereka lebih berat dibandingkan keburukannya. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sudikah engkau memberikan syafaat kepadaku kelak pada hari kiamat?" Karena Anas sudah banyak berjasa, tentunya Rasul mengatakan, "Af'al ya Anas," tentu hai Anas. Kemudian kata Anas, "Ya Rasulullah, kalau begitu kelak pada hari kiamat, aina ajiduka, di mana aku dapati dirimu? Kau menunggu di mana aku akan menemui kamu di kelak pada hari kiamat?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Carilah aku di 3 tempat. Pertama di telagaku. Kalau engkau tidak mendapatiku di telagaku, carilah di tempat penimbangan amal. Kalau tidak bisa engkau temui aku di tempat penimbangan amal, carilah aku di titian." Artinya Nabi SAW juga hadir ketika manusia dari umatnya sedang ditimbang amalan mereka, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar timbangan umatnya itu kebaikannya lebih berat dibandingkan keburukannya, karena itu yang akan menyelamatkan mereka. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishati radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian proses hisab, kemudian proses timbangan, kemudian proses pembagian catatan dan begitu seterusnya, maka manusia pun mulai akan menyeberangi titian. Memang menjadi khilaf ulama akidah tentang apakah semua orang akan melewati titian itu, baik mukmin atau kafir, ataukah hanya orang-orang yang beriman, di mana orang kafir itu mereka akan langsung masuk ke dalam neraka tanpa melewati titian. Ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang kafir tidak akan menginjak titian, mereka langsung dimasukkan ke neraka. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa orang kafir juga akan melewati di titian, tetapi baru saja mereka melangkah, mereka sudah pada berjatuhan ke dalam jahanam. Lah orang yang pertama kali menyeberang titian itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dialah orang yang pertama kali menyeberang. Kenapa? Karena umat Rasul adalah umat yang pertama kali menyeberang sebelum umat-umat yang lainnya. Lah Rasul yang pertama tuh menyeberang. Nanti setelah Rasul sudah sampai di ujung titian,
Maka Nabi SAW akan melihat umatnya setiap yang menyeberang. Rasul akan berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Setiap umatnya menyeberang, Rasul meminta kepada Allah diselamatkan. Walaupun kenyataannya ya ada yang selamat, ada yang tidak, tergantung amalannya. Tapi bagaimana Nabi SAW sayangnya dengan kita, ketika kita ini meniti titian sirat itu, Rasul terus berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Setelah kemudian umatnya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, sebagian mereka ada yang terjatuh, ya sebagian mereka mampu menyeberangi, karena kan macam-macam tuh, ada yang seperti kilat atau sudah di ujung, ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti pelari dan begitu seterusnya. Ketika mereka sudah berada di Kontoro, Kontoro itu sudah ujung daripada titian tuh, di depannya sudah pintu-pintu sorga tuh. Disinilah terjadi namanya apa? Qisas. Orang yang zalim dan orang yang dizalimi dari kalangan kaum muslimin akan berjumpa di tempat ini. Ada yang bangkrut karena pahalanya diberi, ya. Ada yang harus menanggung dosa karena dosa orang lain dipikul dia. Ada yang masih ada stok pahala sehingga ada kesempatan masuk surga. Ada yang habis pahalanya kemudian terlempar kembali ke neraka. Banyak peristiwa di Kontoro ini. Tapi setelah kemudian itu terjadi, kisos itu, maka manusia mulai mendekati pintu-pintu surga. Berjubellah manusia di situ itu. Karena Rasul yang mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang waktunya nanti orang itu berdusel-dusel di pintu-pintu surga. Mereka tidak bisa masuk masalahnya, ya. Karena pintu surga walaupun seluas itu tidak dibuka, dan tidak ada yang bisa membuka. Dan sudah dibuka oleh para nabi pun tidak bisa dibuka. Lalu siapa yang membuka pintu surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Maka Nabi SAW mendekati pintu-pintu surga kemudian mengetuknya. Apabila Rasul mengetuknya, kemudian penjaga pintu surga malaikat Ridwan akan mengatakan, man, siapa kamu? Maka Rasul mengatakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka Ridwan mengatakan, umirtu alla aftah li ahadin qablaka ya Muhammad. Aku sudah diperintah Allah untuk tidak boleh membuka pintu surga kecuali engkau yang minta. Kecuali engkau yang minta, kata malaikat Ridwan. Akhirnya kemudian semua pintu sorga dibuka satu persatu. Dan pintu sorga jumlahnya berapa? 8. Adapun pintu neraka jumlahnya 7. Kenapa pintu sorga dilebihkan satu dibandingkan pintu neraka? Untuk menunjukkan kasih sayang Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Makanya dilebihkan satu, ya. Lah setelah kemudian pintu-pintu sorga dibuka, maka pintu itu akan diperuntukkan kepada orang-orang sesuai dengan kerajinan dia di dunia saat ibadah. Dia rajin apa? Bagi yang rajin sholat, maka dari pintu sholat malaikat akan mengatakan, hai orang-orang yang rajin sholat, masuk dari pintu sini. Kalau ketika di dunia dia rajin sedekah, maka malaikat yang ada di pintu sorga lain mengatakan, hei orang-orang yang ahli sedekah, masuk kau dari sini. Termasuk juga orang-orang yang ahli puasa, maka mereka akan masuk dari babur rayyan. Bab pintunya untuk orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang masuk kecuali orang yang rajin puasa dari pintu itu. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Rasul, ada enggak orang yang masuk dari 8 pintu, suka-suka dia entah masuk dari pintu pertama, kedua, ketiga? Ada enggak orang yang suka-suka dia masuk dari semua pintu? Maka Rasul mengatakan, ya, dan aku harapkan engkaulah orangnya, katanya. Kata Rasul mengatakan, ya ada, dan saya berharap engkau yang seperti itu, kepada Abu Bakar. Ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah cuma Abu Bakar saja? Tidak. Ada juga seperti para wanita, ibu-ibu, ya. Hadis Nabi SAW mengatakan,
idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis thamaniyati sya'at atau syi'ti. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita dia jaga solat 5 waktunya, bukankah laki-laki juga harus menjaga solat 5 waktu? Iya, tapi perempuan harus lebih menjaga. Kenapa? Karena ada waktu-waktu mengeluarkan darah haid. Jangan sampai kemudian karena dia meremehkan solat, mengakhir-akhirkan waktu solat yang harusnya ketika solat tidak sedang haid, ketika diakhirkan waktunya datang pula haid dia, berarti dia meninggalkan solat tuh. Makanya wanita harus lebih menjaga solat 5 waktu. Kemudian yang kedua, wasamat syahraha, dan wanita harus menjaga puasa Ramadannya. Bukankah laki-laki juga sama menjaga puasa Ramadan? Ya, tapi perempuan harus lebih. Kenapa? Karena setiap perempuan di bulan Ramadan pasti punya utang. Enggak mungkin tidak punya utang. Kalau laki-laki lunas, tapi kalau perempuan mesti punya utang karena datang haid. Ada wanita-wanita itu yang ketika lewat Ramadan tidak segera diqadha sampai tahun depan, sampai bulan Sya'ban tahun depan baru sibuk dia mengqadha puasa Ramadan. Celakanya dia qadha itu sudah dekat-dekat Ramadan, sehingga mungkin seminggu lagi mau Ramadan baru dia sibuk mengqadha haid dia di waktu Ramadan tahun kemarin. Ketika mau mengqadha keluar lagi darah haid dia. Akhirnya 2 tahun berturut-turut dia punya utang jadinya kan. Makanya harus dijaga tuh puasa bagi wanita itu. Wasamat syahraha wa ata'at wa hafizat farjaha, dan wanita yang menjaga kemaluannya dan juga wanita yang taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada wanita-wanita yang memiliki 4 sifat ini, silahkan masuk dari pintu sorga yang 8 sesuai dengan kehendaknya. Memang cuma 4 perkara, tapi kan ringan berat namanya ini. Nampak ringan tapi berat kalau diamalkan kan. Menjaga solat, menjaga puasa, menjaga kehormatan keluarga, dan taat kepada suaminya. Baru dipersilahkan wanita yang mengamalkan 4 perkara ini masuk dari pintu sorga dimanapun dia berada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika kemudian semua manusia sudah masuk ke dalam sorga, dan Rasul orang yang pertama kali masuk ke dalam sorga, maka Nabi SAW akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah tempat yang sangat-sangat mulia, Maqamam Mahmud, tempat yang sangat terpuji, yang semua para nabi cemburu kepada tempat itu. Dan itulah tempat Nabi SAW, di mana sebelah kiri dan kanannya ada yang disebut dengan maqam wasilah dan ada yang disebut dengan maqam fadilah. Ya, ada yang mengatakan bahwa wasilah itu maksudnya adalah Asia bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Dan fadilah itu maksudnya adalah Maryam bintu Imran, karena 2 wanita ini di akhirat kelak akan dipersunting Nabi. Karena Asia bintu Muzahim istri Fir'aun, Fir'aun tidak akan keluar dari neraka selamanya. Adapun Maryam tidak pernah menikah. Maka 2 wanita ini akan dipersunting oleh Nabi SAW. Makanya dalam doa azan itu apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad itu wasilah. Apa yang maksud wasilah? Maksudnya Asia bintu Muzahim. Kemudian fadilah maksudnya apa? Maryam bintu Imran. Jadi mereka akan menjadi istri Nabi SAW. Asia, Maryam, Khadijah, dan istri-istri yang lainnya. Jadi Nabi SAW diberikan kedudukan yang sangat tinggi di sorga. Dan disitulah Nabi SAW akan menemui umatnya, tentu berdasarkan amalan-amalannya. Ada yang sering dijumpai Rasul, ada yang jarang dijumpai Rasul, tergantung amalannya. Seperti Nabi SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani.
Siapa yang suka menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka siapa yang mencintai aku maka dia akan bersamaku di sorga. Orang yang suka menghidupkan sunnah Nabi SAW akan sering berjumpa dengan Nabi. Atau para kafilul aitam, orang-orang yang mengkafil anak yatim. Karena Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Seperti ini di sorga, kata Rasul. Saya dan para pengkafil anak yatim seperti ini di sorga. Akan banyak ditemui Nabi SAW. Dan orang-orang yang berakhlak dengan ketinggian akhlak yang luhur. Karena orang yang paling dekat kepadaku kedudukannya pada hari kiamat, kata Rasul, ahasinuhum akhlaqo, orang yang baik akhlaknya. Dan banyak lagi termasuk orang yang banyak bersalawat kepada Rasul. Jadi perjumpaan kita dengan Rasul kelak di sorga, kalau takdirkan kita masuk sorga, itu tergantung amalan kita di dunia. Oleh karena itulah maka perbanyak amalan-amalan yang bisa memperjumpakan kita dengan Nabi. Sudah di dunia kita tidak berjumpa, jangan pula di akhirat kita tidak ketemu. Seorang muslim harus rindu berjumpa dengan Nabi. Karena Nabi SAW lah juru penyelamat kita kelak pada hari kiamat dengan syafaatnya. Karena banyak macam-macam syafaat yang diberikan oleh Rasul. Ada syafaat itu diberikan oleh Rasul kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Udah dalam neraka itu. Rasul meminta, ya Allah, keluarkan mereka dari neraka. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka. Ada syafaat Rasul itu kepada orang-orang yang sudah divonis masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka. Maka Nabi meminta agar mereka jangan dimasukkan ke neraka, masukkan ke surga. Ada syafaat khusus seperti syafaat kepada pamannya Abu Talib. Tapi Abu Talib tidak pernah keluar dari neraka, tetap saja dia di neraka, cuma nerakanya diringankan saja. Walaupun sebagian ulama akidah mengatakan itu bukan syafaat, tapi ada yang mengatakan itu syafaat khusus. Ya, dan pada hari kiamat orang yang paling beruntung dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasul adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, alias orang-orang yang muwahhid ahli tauhid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanallah, ya. Itulah sekilas tentang perjalanan Nabi SAW. Kalau saya ringkas, maka Nabi SAW orang yang pertama kali bangkit dari kuburan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menanti umatnya di telaganya. Kemudian setelah itu ada proses syafaatul uzma. Maka Nabi SAW diizinkan untuk memberikan syafaatul uzma. Termasuk Rasul diperlihatkan semua Nabi dan umatnya. Bahkan Nabi SAW dan umat Islam akan menjadi saksi bagi semua para Nabi. Jadi umpamanya Nabi Nuh itu dikumpulkan beserta umatnya. Maka Allah bertanya kepada Nuh, Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatmu? Kata Nuh, sudah. Maka Allah akan mengatakan kepada umat Nuh, umat Nuh, betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Kata umatnya, dusta ya Rabb, Nuh tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami. Maka Allah mengatakan, ya Nuh, adakah saksi bahwa engkau sudah menyampaikan risalahmu kepada umatmu? Maka Nuh mengatakan, ya, aku punya saksi. Kemudian ditunjuk kepada Rasul dan umatnya kita-kita ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memanggil kita di hadapan Allah dan mengatakan, kenapa engkau mau jadi saksi akan Nuh? Apakah dia menyampaikan risalah atau tidak? Maka kita akan mengatakan, ya Rabb, tentu kami siap menjadi saksi bagi Nabi Nuh. Allah mengatakan, bukankah kalian tidak hadir saat Nuh hidup di zaman itu? Kau enggak ketemu zamannya, macam mana akan jadi saksi? Maka umat Rasul dan umatnya mengatakan, yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah itu bukan kami ya Rabb, tapi engkau sendiri.
Kemudian dibacakan Al-Quran yang menceritakan tentang perjuangan Nuh berdakwah kepada kaumnya. Maka Allah pun membenarkan Nuh dan mendustakan umatnya. Ya, jadi banyak perjalanan Nabi SAW selama di akhirat di mana mereka atau Rasul SAW betul-betul mengurus umatnya. Kalau bisa jangan sampai ada satu pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sekali lagi, neraka dan sorga milik Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang masuk sorga dan siapa yang masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara perjalanan Nabi SAW di akhirat, ya mungkin tidak bisa dibentangkan panjang-panjang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, silahkan kita buat tanya jawab. Kalau tidak, kita tutup. Ya, ada waktu 10 menit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak sedikit keluar dari tema. Boleh, boleh. Jika misalkan ada orang misalnya zalim ke kita, misalnya maaf nih dalam bentuk uang gitu. Oke. Misalnya, itu apakah kita sebaiknya mengikhlaskan atau seperti dalam bentuk utang misalnya? Apa kita mengikhlaskan atau Iya. kita tuntut nanti di akhirat misalnya benar-benar zalim lagi? Iya. Ya, alhamdulillah. Tentang masalah utang piutang, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, man yassara am mu'sirin fid dunya yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kepada orang yang dihutangi, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan Allah juga akan mudahkan urusannya di akhirat. Apa yang dimaksud memudahkan orang yang dihutangi itu? Pertama, dengan cara memberikan tangguhan lebih lama lagi. Ya sudahlah, kalau engkau tidak sanggup bayar bulan ini, saya tambah 3 bulan lagi, atau setahun lagi, atau kapan-kapan kau ada uang bayar. Ya. Yang kedua, atau dengan cara mengurangi nominal hutangnya. Kalau hutangnya 10 juta, kau bayar 5 juta sajalah. 5 jutanya saya sedekahkan. Atau yang paling tinggi, ya betul-betul mengikhlaskan. Sudah saya ikhlaskan. Bukan berarti diikhlaskan di dunia tidak ada perhitungan di akhirat. Tetap masih ada perhitungan di akhirat. Cuman di dunia kita ikhlaskan supaya kita dapat pahala maksudnya. Tapi perhitungan dia di akhirat belum selesai. Ya. Kita ikhlaskan. Lah inilah bentuk memudahkan orang yang kita hutangi. Memberikan tangguhan waktu, atau memangkas hutangnya, atau mengikhlaskan secara keseluruhan. Ulama mengatakan, kalau kita menghutangi uang kepada orang, setiap hari kita mendapatkan pahala sebesar nominal hutang yang kita berikan kepadanya. Jadi kalau seandainya, makanya kenapa makin lama tangguhan makin banyak pahala. Tapi makin sedikit waktu tangguhan, ya sedikit juga pahalanya. Karena hutang piutang dalam Islam itu memang murni soal sosial. Tidak boleh mengambil keuntungan dalam hutang piutang. Kalau ada keuntungan dalam hutang piutang, maka jatuhnya riba. Ingat ya, hutang piutang dalam Islam itu murni sosial. Hutang segitu bayar segitu. Tidak bisa hutang segitu bayarnya lebih. Nanti jadi rentenir, nanti jadi riba nantinya ya. Jadi memang murni soal sosial. Makanya karena ini urusan sosial, berpahala. Ya kan, ini soal sosial berpahala. Makanya pahala itu akan didapat. Dan kalau seandainya sudah masa tangguhannya sudah sampai, kemudian masih belum bisa untuk membayar, maka pahalanya akan dilipat gandakan 2 kali lipat sampai dia bisa bayar. Kalau sampai kiamat tidak bisa bayar, setiap hari antum dapat pahala dari dia 2 kali lipat. Itu kalau kita paham tentang pahala kan gitu ya. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Makanya kemudian ketika kita memudahkan orang yang dihutangi itu, maka pahalanya besar sekali. Ustaz, dia zalim. Ya, zalim itu urusan dia dengan Allah. Ada perhitungan sendiri. Tapi saya ingin dapat pahala dari meminjamkan uang. Ya sudahlah,
Kalau tak mau bayar saya sedekahkan saja lah. Kalaupun dipaksa percuma juga, nggak akan mungkin bayar karena zalim. Ya. Jadi satu sisi urusan zalim biar dia dengan Allah, tapi urusan kita dengan Allah berbeda lagi. Kita ingin dapat pahala dari itu, ya sudah diikhlaskan saja. Wallahu a'lam. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, hukum berjualan atau menerima pesanan acara gereja. Iya. Kalau memang ibu ini biasa jualan setiap hari jualan, kadang-kadang jualan gorengan atau jualan apa, yang membeli ya macam-macam, ada muslim ada non muslim, ada yang mesan itu ya untuk walimah, untuk apa, pokoknya kita memang tidak menghususkan untuk gereja, maka nggak ada masalah. Satu hari kemudian pesanan ya nggak ada masalah, ya karena kan kita jualan, siapapun yang mesan kita kasih kan itu, kalau tidak ada maksud itu. Tapi kalau maksudnya memang ibu usaha itu karena hanya untuk itu, pesanan itu saja, ya enggak boleh lah. Apalagi acara-acara yang jelas-jelas gitu ya, acara-acara yang di situ mempengaruhi akidah kita. Seperti Natal itu kan acara-acara yang bertentangan dengan akidah kita. Sebab kalau kita mengucapkan selamat Natal artinya kita mengakui Isa itu Tuhan. Isa itu anak Tuhan, Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Isa itu disalib di tiang gantungan padahal kita katakan Isa belum mati. Ya kan, kalau acara-acaranya memang menyimpang, ya enggak boleh. Tapi kalau ibu kan hanya jualan, siapapun yang pesan ya silakan saja. Nah itu lihat apakah dia jualan secara umum, tiba-tiba ada yang pesan dari sana, ada yang pesan di sini, ada masalah. Tapi kalau jualan khusus, memang dia tidak pernah buka kecuali untuk itu, itu tak boleh. Ya karena dihususkan kan itu. Wallahu a'lam. Ya kalau, tapi ahsannya kalau memang bisa ditolak walaupun gambaran yang pertama, ya itu lebih baik lagi. Insya Allah rizki Allah akan Allah ganti. Insya Allah Allah gantilah. Oh ini sayang Ustadz, banyak pesanannya ini, udah kegambar untungnya. Allah maha kaya. Allah maha kaya, insya Allah Allah ganti. Ya. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu